Anak nongkrong dalam Pengabdi Setan 2017, salah satu karakter yaitu nenek meninggal karena jatuh ke dalam sumur. Hantu nenek kemudian beberapa kali mencoba membunuh Ian. Salah satu caranya yaitu merasuki tubuh Bondi. Saat pertama kali menyaksikan film ini, kita bertanya-tanya mengapa nenek jahat pada Ian. Namun menuju ending, hal ini kemudian menjadi plot twist yang cerdas. Karena sesungguhnya nenek melakukan itu hanya untuk melindungi keluarganya. Karena terungkap di akhir jika Ian ternyata adalah anak titisan iblis. Bahkan ia juga ternyata dapat berbicara dan membunuh Ustadz. Kematian nenek sepanjang yang kita tahu terjadi ketika ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan keluarganya. Semenjak kematian ibu, ia kemudian menuliskan kecurigaannya itu ke dalam surat yang ia tujukan pada Budiman Sailendra, sahabatnya. Nenek seakan-akan bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke dalam sumur dan kemudian mencoba menyelamatkan keluarganya dari Ian dan ancaman sekte. Atau mungkin ia memang tak sengaja tercebur ke dalam sumur karena terpeleset. Tapi apakah benar memang seperti yang terlihat? Katakanlah nenek bunuh diri. Namun jika kita benar-benar menyimak film Pengabdi Setan, apa-apa yang disampaikan, percakapan para karakter tidak dibuat asal-asalan. Meskipun ini kisah horor yang merupakan karangan, namun Joko Anwar selaku sutradara tak secara sembarangan mengarang tanpa dasar dan teori yang kuat. Ada sebuah teori terkait kematian nenek, yaitu sebenarnya nenek mati bukan karena kepleset atau bunuh diri, melainkan didorong oleh Ian. Ian membunuh nenek karena nenek mungkin sudah mengetahui jika dirinya adalah anak titisan setan. Jika Ian bisa membunuh Ustadz, maka ia juga bisa melakukannya pada nenek. Teori ini diperkuat lagi dengan kematian karakter-karakter dalam Pengabdi Setan. Jika kita perhatikan baik dalam versi original maupun versi 2017-nya, semua karakter-karakter yang mati tak ada yang secara langsung dibunuh oleh setan atau hantu. Darmina hanya menjadi trigger atau penyebab tak langsung kematian Herman ketika ia mengendarai motor. Begitu pula dengan Hendra, ia kecelakaan karena berusaha menghindari seseorang. Nah, sementara untuk kematian Pak Karto, hal ini memiliki benang merah dengan kematian nenek. Keluarga Pak Munarto menduga jika Pak Karto meninggal karena gantung diri. Padahal sebenarnya ia adalah orang beriman dan dialah yang menyarankan Rita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pak Karto mati bukan karena gantung diri. Namun ada sesuatu yang terjadi sehingga barang-barang dan tali dapat bergerak membunuhnya. Jika menyambungkan kematian Pak Karto yang dikira bunuh diri dengan kematian nenek yang juga dikira melakukan hal yang sama atau kepleset, maka hal ini menjadi alasan yang kuat untuk menjadi sebuah plot twist. Anak nongkrong, hal menarik lainnya dari Pengabdi Setan yang mungkin bisa menjadi petunjuk atau panduan untuk sequel berikutnya adalah kisahnya yang konsisten dan terjaga dari original hingga remake-nya. Apakah itu? Seperti yang telah kita singgung di awal, jika Darmina atau setannya tak bisa secara langsung menyakiti atau membunuh manusia. Formula ini juga diterapkan dalam remake-nya.
Dalam ending, kedua film ini menyajikan hal yang sama, yaitu para mayat hidup yang menyerang para karakter yang masih tersisa. Darminah memerintahkan Pak Karto, Herman, dan Ibu yang sudah ia ubah menjadi mayat hidup untuk menyerang keluarga Pak Munarto. Begitu pula dengan yang terjadi pada ending remake-nya, mayat-mayat hidup menyerang Rini dan keluarganya. Hal ini seakan menyiratkan jika setan atau Darminah dalam Pengabdi Setan hanya bisa menyakiti manusia melalui mayat-mayat yang ia bangkitkan. Poin inilah yang membedakan Pengabdi Setan dari film-film horor Indo lainnya. Jika dalam film horor Indonesia kebanyakan kita melihat hantu yang dapat membunuh orang secara langsung, merasuki atau menghilang tiba-tiba, ada juga yang bisa melayang. Dengan kata lain, musuh yang dilawan adalah hantu atau roh halus yang susah untuk disentuh. Sementara dalam Pengabdi Setan yang dihadapi karakter-karakternya adalah badan kasar atau jasad yang dibangkitkan Darminah. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Tommy bisa memukul Pak Karto dan Rita dapat melawan Herman. Dengan kata lain, yang mereka lawan adalah mayat hidup atau kita mengenalnya dengan istilah zombie. Hal ini mungkin akan dieksplor lebih banyak lagi dalam sequel keduanya, di mana clue-clue yang ditampilkan mengenai mayat hidup ini sudah cukup banyak. Mulai dari pocong sujud di teasernya, dua pocong di belakang Tony, dan para penduduk rusun yang berlari dari sesuatu. Apakah yang mereka hindari? Mungkinkah mayat-mayat hidup akan menyerang rusun, seperti yang terjadi pada Rini dan keluarganya saat mereka berada di rumah? Mayat hidup yang menyerang rusun merupakan ide cerita yang cukup bagus, mengingat salah satu daya tarik dari film Pengabdi Setan baik versi ori maupun remake-nya adalah hal ini. Wah, kalau teori dan prediksi kita benar, maka Pengabdi Setan 2 ini akan kembali menghadirkan sesuatu yang berbeda dan kita semua yakin Joko Anwar tetap bisa menjaga originalitas dari film pertamanya. Walau mungkin seandainya film keduanya nanti banyak mengeksplor mayat hidup. Semoga bisa menjadi pionir film zombie lokal, mengingat film zombie Indonesia masih belum ada yang benar-benar hit. Anak nongkrong, bagaimana dengan pendapatmu? Apakah kamu punya opini lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya.